Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri tentunya. Dan juga di podcast My Post Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Oke guys, apa kabarnya? Semoga kabarnya baik-baik aja ya semuanya ya, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman sudah memberikan dukungannya, supportnya ya, dengan mensubscribe channel YouTube ini, dan mudah-mudahan Anda semua mendapatkan rahmat berkah juga, dan pastinya dimudahkan segala urusannya dan dikabulkan hajatnya. Oke. Dan juga yang saya doakan juga buat teman-teman yang belum memberikan atau menekan tombol subscribe-nya, yuk ditekan dulu tombol subscribe-nya, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten YouTube Maulana Nur Sobri ini sendiri. Dan silakan buat teman-teman yang biasa podcast ya di Spotify, bisa kok ditekan aja tombol My Post Story, di follow-nya ya, bisa ditekan tombol follow-nya di My Post Story ya. Oke, langsung saja. Di seri Bincang Saham kali ini ya, di seri Bincang Saham ini kita akan menganalisa sebuah saham BCA ya, dengan estimasi waktu dari tanggal 3 sampai tanggal 10 Desember 2021 ya guys. Dan konten video ini saya buat di tanggal 2 Desember 2021, dan tentunya ini disclaimer on ya, yang artinya setiap keputusan membeli, menjual, ataupun menahan sebuah varian produk investasi itu menjadi tanggung jawab si pengambil keputusan itu sendiri, dan konten ini saya buat tidak merepresentasikan pihak manapun. Oke. Dan buat teman-teman juga yang ingin saya sampaikan, buat teman-teman yang ingin buka akun trading saham atau investasi saham, silakan. Saya sudah mencantumkan di kolom deskripsi ya. Nanti tinggal diklik aja via smartphone bisa kok. Nanti, dan jangan lupa pastikan Anda memilih mengetahui RHB dari salesnya ya kan, dengan mengetikkan tombol sales BM5. Oke guys, itu. Dan kita langsung saja ya, mulai di sini dan tonton video ini sampai selesai. Oke. Kita mulai analisis bincang saham BCA. Oke. BBCA atau Bank Sentral Asia (TBK). Saat ini ditutup di hari ini ya, di tanggal 2 Desember 2021, saham BCA ini ditutup di level harga Rp7.500 per lembar, atau plus 200 poin, atau secara persentase plus 2,74% pastinya. Dan sejak pembukaan saham BBCA ini sudah plus ini ya, sudah berada di zona hijau, yaitu dibuka di level harga 7.375 gitu. Sedangkan penutupan kemarin bisa teman-teman perhatikan di sini, saham BCA ini berada di level harga 7.300 gitu. Sedangkan rentan hariannya saham BCA ini berada di level harga 7.300 sampai 7.500 rupiah per lembarnya. Dan baik itu kalau kita amati di sini ya, secara ini ya, view full chartnya di sini secara harian sejak awal pembukaan sampai sesi 2 ya, sesi pertama dan sesi 2 itu saham ini cenderung berada di zona hijau rata-rata gitu. Oke, dan untuk rata-rata yang harga diperdagangkan, saham BCA ini diperdagangkan rata-rata di harga Rp7.426,50 per lembarnya. Dan price earning rasionya saham ini yaitu di level 29,89 kali gitu. Dengan market capitalization senilai 924,56 triliun. Wow, sangat besar sekali. Dan kalau kita perhatikan di slide berikutnya ya, di price diary-nya memang sejak kemarin ya, dan 2 hari kemarin ya, mulai dari hari Rabu dan hari ini ya, tepatnya dari tanggal 1 dan 2 itu memang di awal bulan ini BCA ini di bulan Desember ini menguat ya, cenderung di zona hijau. Dan seperti kita bisa perhatikan juga secara kumulatif 12 hari terakhir saham ini plus Rp925 per lembar, atau 12,52% gitu. Oke. Dan secara kumulatif 9 hari terakhir saham ini minus 825 poin ya, atau secara persentase minus 10,98% gitu guys. Tapi secara kumulatif up or down-nya gitu ya, 30 hari terakhir itu saham ini plus 100 poin di zona hijau dengan komposisi persentase 1,54% gitu. Dan kalau secara price performance-nya untuk
one day atau satu harian, saham ini di level di secara persentase mereka berada di 2,74% seperti itu guys. Sedangkan untuk secara mingguan ya, memang saham ini masih zona hijau juga ya, masih di zona hijau BCA ini, yaitu di 1,01%. Tapi secara bulanan juga masih di zona hijau, yaitu 1,69% guys gitu. Dan secara year to date-nya BCA ini berada di level 10,78% begitu guys. Dan secara tahunan saham ini masih plus secara persentase, yaitu 15,74% gitu. Dan kalau kita lihat sini di kolom analitiknya ya, di investor chart-nya, saham BCA ini asing cenderung net buy dengan komposisi 59,01 bio gitu di all marketnya gitu guys untuk hari ini ya gitu. Dan bisa teman-teman perhatikan juga, kita ada 3 bagian chart di sini ya. Ada mulai dari volume per share, turnover, dan juga frekuensi gitu. Untuk volume per share-nya, saham BCA ini asing masih mendominasi ya, dengan 58,21% dibandingkan dengan domestik yang hanya 41,79%. Agak tipis sebenarnya sih gitu. Dan untuk secara 58,21%, 32,06% itu asing itu net buy gitu. Sedangkan domestik justru net sell dengan komposisi dari 41,79% tadi, yaitu 23,85%-nya mereka net sell ya gitu. Dan turnover-nya juga gitu ya. 58,19%-nya itu masih asing mendominasi dengan komposisi 32,05% itu net buy, sedangkan domestik hanya 41,81% saja yang dominasinya gitu ya kan, dengan kecenderungan mereka net sell ya kan 23,86%, sedangkan BCA tadi 32,05% itu net buy gitu. Tapi secara frekuensinya justru kebalik di sini, bisa teman-teman perhatikan ya kan. Di sini BCA hanya asing itu hanya 41,05% ya kan, dan domestiknya 58,95%, dengan kecenderungan masih domestik itu net sell dari 38,95%-nya itu net sell, yaitu kisaran 35 sampai 52%-nya gitu. Dan sedangkan untuk BCA sendiri 26,57%-nya itu cenderung net buy gitu guys. Oke, lanjut. Secara sentimennya gimana? Sentimennya di sini kita bisa perhatikan, maksudnya begini, sentimen yang benar sentimen secara pengaruh ke sahamnya sih, sini hanya ada ini yang perlu kita cermati, yaitu BCA menyiapkan berbagai strategi agar tetap untung meski permintaan kredit lagi lesu gitu ya kan. Jadi mereka punya strategi bisnis yang mungkin akan dipaparkan nanti pada waktu ada public expose atau apalah gitu ya kan. Kalau hanya BCA Syariah buka kantor cabang anyar di Banyuwangi, ini kan sebenarnya kan salah satu bentuk corporate action optimisme dari salah satu unit BCA di unit syariahnya ya kan, seperti itu gitu. Dan di penutupan pasar juga harga saham BRI dan BCA ini kompak menghijau, yaitu itu penutupan kemarin gitu. Dan mereka udah mulai beralih untuk terakhir kartu magnetiknya, yang ATM-nya itu kartu ATM magnetiknya itu udah mulai diblokir dan udah pindah ke chipnya gitu ya kan. Oke, kita langsung ke RHB Tradesmart versi smartphone-nya ya guys. Di sini tadi kita reviewnya kita menggunakan RTI Bisnis, tapi kalau untuk analisisnya kita menggunakan RHB Tradesmart gitu guys. Oke, Bank Sentral Asia ya kan ditutup di level harga 7.500 atau plus 200 poin atau 2,74% gitu secara persentasenya. Pairnya ini agak beda. Kalau di RTI Bisnis tadi kan ini 29,89 kali ya kan, tapi kalau di RHB Tradesmart ini kan 5,98 kali, PBVS-nya 0,93 kali. Sebenarnya sih pairnya itu ideal itu kalau semisal itu nggak lebih dari 15 kali, maksimal 15 kali, tapi tidak boleh kurang dari 2 kali. Seperti itu guys, kurang lebihnya. Oke. Jadi dengan pair terus kita pakai pair yang mana? Apakah yang RHB Tradesmart atau yang RTI Bisnis gitu? Saya pribadi cenderung saya mau menggunakan yang RHB Tradesmart aja gitu ya kan. Karena pair yang di RHB Tradesmart ini kenapa? Karena 5,98 kali. Nanti kita akan coba memastikan lagi, mengkonfirmasi lagi di sisi teknikalnya bagaimana. Oke. Dan pastinya pair ini nanti kita akan coba kombinasikan juga dengan data dari webinvesting.com. Ya kan, jangan sampai rata pair ini lebih tinggi dari rata industrinya gitu. Kalaupun nanti katakanlah si RTI Bisnis tadi kan bilangnya 29,89 kali. Nah, itu jangan sampai lebih dari
rasio pair yang ada di industrinya seperti itu guys. Sedangkan PBVS ini kan idealnya kita memilih saham itu rentangnya dari 1 sampai 2. Kenapa? Karena kalau di bawah 1 itu artinya murah, bahkan bisa kemurahan ya. Tapi kalau di atas 2 itu berarti saham ini harganya itu udah tergolong mahal gitu atau kemahalan gitu. Nah, tapi kalau rentangnya 1 sampai 2 ini kita ideal gitu. Dan saham BCA ini saat ini PBVS-nya itu 0,93 kali gitu. Artinya apa? Artinya kalau kita bulatkan ini PBVS-nya udah mendekati 1 atau bahkan ada di angka 1 kalau dibulatkan ya kan. Jadi saham ini masih murah tapi tidak murahan seperti itu guys. Dan kita lihat ada rasio ROA-nya juga di sini. ROA-nya dia itu 22,65% dibandingkan dengan ROE 15,64%. Agak jomplang sebenarnya. Ini kita harus hati-hati. Tapi oke lah, nanti kita akan coba lihat karena secara pair PBVS-nya kita akan coba lihat secara pair industrinya atau rasio industrinya. Oke guys, kita masuk ke webinvesting.com sekarang. Oke, kita coba masuk di sini. Di sini bisa teman-teman perhatikan, saya menggunakan webinvesting.com ya. Teman-teman perhatikan di sini, oke. Sebentar, saya akan coba ini yang versi Amerika ya sebenarnya. Nanti bisa teman-teman pilih versi bahasa Indonesia di sini ya. Oke, sebentar. Sebenarnya sih sama aja sebenarnya gitu. Cuman rasanya kurang lengkap aja kalau kita tidak memilih yang versi Indonesianya. Oke, kita pilih Bank Sentral Asia. Caranya seperti ini guys. Masuk ke webnya, kita ketik nanti ya kan kode sahamnya. Setelah itu kita pilih finansial dan kita mulai dari rasionya. Oke. Kenapa? Kita akan membandingkan rasio emiten dengan rasio industrinya ya kan. Oke, sebenarnya sama aja sih sepintas ya. Ini nggak update ya, karena kalau kita mau update tuh kita lihat yang ada di RTI Bisnis dan juga di rasio yang di RTI Bisnis dan juga di rasio platform trading kita masing-masing. Dalam hal ini ya, saya menggunakan RHB Tradesmart tentunya. Rasio pair untuk yang di RHB ini kan 5,98 kali, sedangkan yang di RTI Bisnis tadi 29,98 kali ya kan. Nah, di sini kita akan menggunakan RTI Bisnis, bukan RTI Bisnis tapi membandingkan pairnya tadi ya, dibandingkan dengan industrinya. Dan di sini kita perhatikan pair industrinya itu 30,15 kali. Artinya apa? Pair emiten baik yang di pair RHB Tradesmart yang ada di RHB Tradesmart ataupun yang tersaji di RTI Bisnis itu masih di bawah pair industrinya. Artinya saham ini masih tergolong murah seperti itu guys. Oke. Dan kita coba lihat ROE-nya bagaimana. ROE-nya ini ternyata ROE untuk sektor industri perbankan ini minus ya, 27,26% ya, mungkin karena imbas dari ini ya, imbas dari pandemi ya gitu ya. Di sini kan 15,64% gitu. Jadi untuk ROE-nya untuk saat ini sih biasanya masih bagus, ROA-nya juga gitu harusnya. Jadi kita coba cek ROA-nya ya benar. Ini kan sisi kanan ini industri, sisi kiri emiten. Tapi kalau kita menggunakan di sini kan nggak update gitu. Kita menggunakan di platform RHB Tradesmart aja atau di platform trading masing-masing. Oke guys. Oke seperti itu. Jadi memang kalau dari pairnya ini masih murah ya. Karena 30,15 kali, sedangkan di RHB Tradesmart tadi kan 5,98 kali. Jadi ini sama masih murah sebenarnya guys. So kenapa tidak kita koleksi ya kan? Tapi disclaimer on ya. Oke, lanjut kita akan menggunakan RHB Tradesmart versi desktopnya di sini untuk menganalisa teknikal gitu. Di sini saya menggunakan platform RHB Tradesmart versi desktop. Saya menggunakan beberapa indikator dengan grafik candlestick ya di sini. Yang pertama saya menggunakan moving average dengan parameter 5 untuk MA1, MA2 parameter 10, MA3 parameter 20. Dan juga saya menggunakan nanti Fibonacci untuk melihat range-nya aja, support resistennya gitu. Saya juga di sini menggunakan stokastik dengan parameter 1413. Teman-teman bebas mau menggunakan parameter berapa, 1433 boleh, 513 boleh, 533 boleh, 1013 juga boleh, 1033 juga boleh, itu bebas. Yang penting itu sesuai dengan seleranya teman-teman aja gitu. Lalu kita juga ada MACD juga di sini. Saya nggak merubah parameter, nanti kita gunakan CCI juga. Ini saat ini parameter 10, nanti kita akan kombinasi dengan parameter 20 dan juga parameter 30. Oke. Parameter 10 kita mulai dari BCA CCI-nya, indikator CCI di sini. Saat ini jangan lupa pastikan garis CCI ini mengarah ke atas dengan area 0 sampai 100. Itu artinya bullish dan strong bullish atau uptrend. Tapi kalau misalnya garisnya mengarah ke atas tapi masih di bawah
nol atau minus, itu artinya dia technical rebound. Oke guys. Dan kalau garisnya ini mengarah ke bawah, meskipun dia berada di 100 sampai 0, itu artinya profit taking atau koreksi. Tapi kalau di bawah 0 yaitu minus dengan posisi garis mengarah ke bawah, itu artinya dia strong bearish atau downtrend lah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, saat ini dia sudah uptrend, bahkan ini udah mulai masuk ke fase bullish ya, parameter 10 karena sisanya mengarah ke atas yang berada di rentang 30%-an. Parameter 10, kita coba parameter 20. Di sini masih rebound dia, yaitu di posisi minus 31%. Kita coba parameter 30. Ini juga masih technical rebound ya guys, masih sekitar 26 ya, kurang lebih sekitar 24%-an lah gitu. Tapi parameter 10-nya ini sudah mulai bullish dia gitu. Jadi menarik untuk kita perhatikan. Intinya trennya tuh udah mulai naik ya, atau uptrend lah kita sepintas gitu. Kita coba MACD juga, gajinya ada dua garis, yaitu warna biru dan warna merah, ya kan? Kalau garis warna biru mengarah ke atas dan bahkan nanti bisa memotong garis warna merah ke atas, artinya dia golden cross, berarti dia bullish. Sedangkan kalau garis warna biru memotong garis warna merah ke bawah, artinya dia dead cross, artinya downtrend kan seperti itu. Nah, di sini bisa teman perhatikan garis warna biru ini mengarah ke atas ya. Mudah-mudahan nanti dalam estimasi kita sampai tanggal 10 nanti sampai saya ini MACD-nya bisa golden cross pastinya ya. Jadi nanti bisa bullish. Lalu untuk stokastiknya gimana? Untuk stokastiknya juga ini masih di area wajar meskipun sudah mendekati area 80% ya. Karena kalau udah di atas itu berarti udah overbought ya. Jadi kita harus hati-hati, tapi ini masih bisa dikatakan bolehlah kita melirik saham ini gitu ya kan. Selama garisnya ini masih mengarah ke atas, tapi kalau udah mengarah ke bawah nanti sama prinsipnya, bacanya sama kayak MACD tadi. Kalau udah mengarah ke bawah, memotong garis warna merah ke bawah, garis warna birunya ini, berarti nanti itu dead cross seperti itu guys. Oke, untuk berikutnya MA gimana? Oke, MA1 warna hijau, MA2 warna merah, MA3 warna biru. Ya. Di sini MA1 ini udah mulai mengarah ke atas, mudah-mudahan nanti bisa golden cross ya di dalam periode ini ya, mudah-mudahan gitu. Mudah-mudahan nanti bisa golden cross sehingga nanti bisa menguat, bahkan bullish juga, bisa memotong MA2 dan MA3 ke atas juga nantinya. Oke, kita akan coba lihat Fibonacci. Kita gunakan Fibonacci ya untuk melihat trennya bagaimana. Bentar. Coba lihat sebentar. Oke, seperti ini guys. Oke, untuk ini saat ini ya, saham ini udah mulai break ya di resisten tadi ya. Kalau periode sebelumnya kan mereka memiliki range dari harga 7.100, bisa teman perhatikan sini ya, 7.182 sampai 7.382 gitu ya kan. Dan saat ini mereka ditutup di level harga 7.500, artinya dia sudah mulai ditutup di resistennya ya, sudah break resisten, break height, dan sekarang resisten ini menjadi supportnya. Saham ini mudah-mudahan nanti bisa kuat di atas harga 7.382 sehingga nanti bisa menuju ke level harga 7.581 yang menurut saya sih bisa saja ditembus, dan mudah-mudahan nanti bisa ke area harga 7.828,99. Jadi range-nya saham ini saat ini yaitu di level harga 7.182 sampai 7.828. Wah, kok jauh banget ya. Ya yang penting gini, kalaupun dia nanti koreksi jangan sampai dia berada di level harga 7.182. Kalau sampai di bawah ini nanti dia bearish ya, atau downtrend gitu. Boleh koreksi misalnya nggak kuat di 7.382 misalnya. Yang penting dia nggak boleh lebih rendah lagi, turunnya itu ke 7.182. Oke. Dan kalau menguat nanti mudah-mudahan nanti bisa tembus di level harga 7.581 sehingga nanti bisa ke 7.828,59 guys gitu. Yang mudah-mudahan nanti juga bisa ke level harga target kita, mudah-mudahan bisa ke level harga 8.227,67 rupiah. Harapannya ke sana. Oke, pastinya disclaimer on. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Dan sekian dari saya. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, subscribe, serta tinggalkan komennya. Tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar mendapatkan update dari konten channel YouTube Maulana Nurul Sobri.
Dan tak lupa saya juga ucapkan terima kasih atas dukungannya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker tentunya. Stay safe, stay healthy, dan happy lucky and happy trading and happy investing. Dan disclaimer on. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.